Baik. Silakan Pak Ibor. Ya, selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Dia perkenankan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Jumpa lagi dalam Musafir Berdoa. Dan kita semua ketahui bahwa yang akan melayani kita di Sabtu Musafir Berdoa ini adalah kolom 20. Dan untuk itu saya serahkan kepada pelayan khusus dan tim doa kolom 20. Dipersilakan. Maaf, belum terdengar. Shalom. Ya, Selamat. shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita sepanjang malam yang telah berlalu. Kini diberi kesempatan lagi untuk waktu berjumpa sapa di Musafir Berdoa pada saat ini. Untuk itu, tak lain dan tak bukan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tubuh yang sehat kuat, kita boleh menikmati hari baru, hari Sabtu, harinya Tuhan, harinya untuk beribadah lewat Zoom meeting Musafir Kleat. Pada hari ini, kami kolom 20 sebagai pelaksana ibadah. Untuk itu, mari kita sama-sama mempersiapkan kehidupan kita kembali mengarah pada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan dan berkat bagi kita. Kita langsung pada ibadah. Mari Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus,
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami datang menghadap takhta-Mu yang kudus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan menilik setiap hati kami, setiap pribadi kami masing-masing, agar kami semua layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini lewat musafir berdoa. Kami boleh berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat doa, tim doa yang ada di jemaat Gemi Musafir Kleak. Kami rindu dalam persekutuan ini, sekalipun hanya lewat Zoom meeting. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Sehingga lewat acara ibadah pagi hari ini, kami semua boleh diberkati. Bahkan ketika nanti kami datang untuk menaikkan doa-doa kami percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Sehingga kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Yesus yang tetap sama. Yesus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya menyerahkan ibadah musafir berdoa pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan lagi satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami boleh membaca, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan dan menyegarkan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, firman kebenaran, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 14a, firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi sekali lagi mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi lewat ibadah musafir berdoa, boleh berjumpa dengan kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat doa, tim doa yang begitu luar biasa, yang senantiasa boleh memberikan waktu, boleh membangunkan fajar lagi kita pada pagi hari ini. Kita boleh melihat ada sukacita dari teman-teman, ada senyum-senyum yang luar biasa. Kita percaya ini semua karena berkat
kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh istimewa bagi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa itu sangatlah penting bagi setiap kehidupan kita, orang percaya, orang yang beriman. Karena kita belajar daripada Tuhan Yesus. Ada beberapa ayat Alkitab yang kita boleh baca, salah satunya adalah di dalam Matius. Dia bilang, Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi kita belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja, dia sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, dia selalu datang berdoa. Jadi berdoa itu sangat penting. Saudara-saudaraku, sesuai dengan pembacaan pagi hari ini, yaitu mereka semua bertekun. Artinya ketika kita bertekun berarti orang jangan mudah menyerah. Memang kata tekun ini dia berarti orang harus mungkin mau berulang-ulang orang berdoa. Mungkin orang mau berdoa, bahkan mungkin ada tuh doa dengan bertahun-tahun. Orang tidak tahu. Yang penting orang tetap sabar. Sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Tetap orang serahkan apapun orang pe pergumulan, apapun orang pe masalah, bahkan sakit apapun, orang percayakan hanya kepada Tuhan Yesus. Orang tetap tekun berdoa, orang tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Dan kata yang kedua yaitu kata sehati. Sehati berarti orang harus bersatu hati. Bersatu hati, orang harus seia sekata ketika orang mau menaikkan doa kepada Tuhan. Atau kata lain, orang juga harus ada sikap rendah hati. Ketika orang rendah hati, maka Tuhan yang ada di sorga, dia pasti akan mendengar. Maka dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Kita percaya, orang punya Tuhan Yesus itu tetap sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari orang serahkan segala beban-beban hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini, kita percaya ada begitu banyak pokok-pokok doa. Sebagai pelayan khusus, tentu orang tidak tahu apa yang menjadi pergumulan orang semua. Tapi orang percaya, orang punya Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Mari serahkan kepada Tuhan. Jadi ingat dua kata tadi, tekun dan sehati. Sehingga kita akan melihat jawaban-jawaban doa. Tuhan pasti mendengar setiap permohonan doa kita. Dia pasti menjawab setiap apa yang kita doakan. Yang penting kita tekun, kita sehati. Tetap sabar menanti jawaban dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pendek ini akan mengantar kita untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Dia akan melawat kita dan dia akan mendengar setiap doa-doa kita. Dan sebelum tentunya kita mau berdoa, kita naikkan dulu satu pujian. Jam sembahyang yang kudus.
Jam sembahyang yang kudus, bila engkau berseru pada Tuhan yang tahu, Yesus dengan hati beriman, biar pergi segera, bakau rasa sentosa untuk isi bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus menurut kehendaknya. Mari berdoa. Ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Kini kami anak-anak-Mu datang bersyukur, mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa. Karena pada saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati, seraya menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu. Untuk itu, agar kami layak, kami punya keterbatasan dan kelemahan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kasihani dan ampuni kami, agar kami layak berkenan kepadamu, dapat menyebut namamu Bapa yang baik. Untuk itu, minta ampun Tuhan, agar kami layak sesuai dengan kehendak dan kemurahan kasih setia Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini, firman-Mu telah menyapa kami. Biar firman-Mu itu akan memberkati kami untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kerja kami sepanjang hari ini. Karena firman-Mu adalah pelita langkah bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba firman-Mu yang kekasih Bapak Penatua James Limpele yang sudah menaburkan benih kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Untuk kami yang ada di sahabat doa Musafir Kleak bersama tim doa KPDP Musafir Kleak. Sehingga hari demi hari Tuhan selalu menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membawa doa kami akan mengingat saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena dalam kelemahan tubuh sakit. Ya Tuhan, kami datang lagi dengan penuh kerendahan, bermohon kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kolom 28, Bapak Dr. Randes B.A. Palilingan, Nona Jessica Sinaulan, Ibu Reski Papalapu, Bapak Herman Ilato dirawat di Rumah Sakit Kandau Malalayang, Ibu Rumokoi Wowiling di Rumah Sakit Siloam Sonder, anak sekolah minggu Etan Turangan, Ibu Monika Karwur, Bapak Valdo Turangan, Bapak Yance Supit, kolom 21, Ibu Kori Ruindungan, kolom 20, kakak dari penasehat kita, Bapak Max Ruindungan, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kandau Malalayang, dan Ibu Pendeta Teli Lontowu A yang sementara pemulihan di rumah,
berada di kolom 5. Ya Tuhan, Engkau Maha tahu, Engkau Maha mendengar. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kiranya segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh mereka dapat belas kasih daripada Tuhan Yesus. Karena kami percaya, kami memperoleh hidup karena belas kasih daripada Tuhan Yesus. Tuhan tolong, kiranya jamahan tangan kasih-Mu yang berlobang paku untuk menjamah saudara-saudara kami yang kekasih ini dalam perawatan, baik di rumah mereka masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Terima kasih Tuhan, ini kami yang selalu berminta dan bermohon kepadamu. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang tak kami ucapkan satu demi satu. Tapi Tuhan Maha melihat, Tuhan tahu, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang berserah kepadamu. Untuk itulah kami mau bawa kepadamu, karena kepada Tuhan Yesus bilur-bilur-Mu akan mengalir sehingga pemulihan terjadi. Maka saudara-saudara kami inilah yang mengalami pemulihan dan menjadi saksi daripada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa dalam rangka perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Sesinode. Kemarin telah terjadi peristiwa kecelakaan khusus bagi jemaat Kanaan dari Winenet, Kota Bitung. Ya Tuhan, kiranya kami tetap bersyukur atas peristiwa yang terjadi ini, karena di atas peristiwa di sanalah Tuhan yang berkarya. Tuhan segala-galanya. Mungkin saat mereka mengalami pergumulan, mereka kecewa, mereka sedih, mereka putus asa, tidak tahu arah kemana. Tetapi itulah pergumulan hidup. Kami berdoa saudara-saudara kami ini, ada yang meninggal, ada yang terluka parah, bahkan dengan berbagai keadaan kondisi tubuh dari saudara-saudara kami. Ya Tuhan Yesus, tolong bagi yang meninggal, Tuhan hiburkanlah bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka hanya kami mau bawa ke dalam tangan, karena hanya kepadamu lah penghiburan sejati. Tuhan sebagai pemilik kehidupan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mengalami luka-luka parah Tuhan, kami tidak tahu persis, tetapi mata Tuhan terarah bagi siapapun yang selalu berserah dan berserah kepadamu, karena Engkau segala-galanya dalam permohonan doa ini. Terima kasih Tuhan, dipulihkan mereka, beri ketenangan hati bagi saudara-saudara kami, entah Bapak, entah Ibu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha melihat. Pulihkan, menunggu pemulihan Tuhan, proses perawatan, para dokter, para medis. Tuhan berkati, mereka adalah alat-alat perpanjangan tangan kasih setia Tuhan. Untuk itu berkati mereka Tuhan. Karena tidak ada yang hebat di muka bumi ini selain Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
makanan, obat-obatan, alat yang digunakan, semua dikuduskan agar tubuh mereka layak. Demikian pun tubuh mereka dikuduskan, diampuni dari segala salah dan dosa, supaya layak menerima semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Demikian pun kami menopang dalam doa tim musafir Kleak WKI Jemaat hari ini akan mengikuti kegiatan yang ada di Tombatu. Ya Tuhan, tuntun perjalanan mereka, setiap pribadi, kendaraan yang digunakan, hal-hal yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan tolong. Kiranya Engkau memagari dengan tentara pasukan malaikat, supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena Engkaulah sumber pertolongan dan perlindungan. Berkati perjalanan mereka, rencana dan kegiatan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amat terlebih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang menjadi modal utama bagi mereka. Ketenangan hati bagi ibu-ibu WKI Musafir Kleak untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Tuhan. Perjalanan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang melakukan aktivitas karena kegiatan ini, kegiatan sinode. Tuhan berkati agar hal-hal yang tidak kami inginkan akan terhindar dari mereka. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami mau bawa kepadamu. Ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Di subuh pagi yang indah ini pun kami berdoa untuk sahabat doa, komisi KPDP, tim doa dari kolom 1 sampai kolom 29. Bapak Ibu Saudara kami yang sudah mengambil bagian atau bersama-sama di doa pada pagi hari ini. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar. Kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu ya Allah untuk mendengarkan keluh kesah kami seturut dengan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, karena kami percaya apa yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong semuanya ini hanya kepadamu lah kami mau bawa. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami Musafir Kleak. Mulai dari Ketua BPMJ yang kekasih, Bapak Pendeta Seldi Saronsong MTH. Sebagai Ketua Jemaat kami, Tuhan berkati dia dengan kesehatan, kekuatan dan kemampuan, hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kiranya menjadi bagian dalam kehidupannya bersama keluarga, anak-anak dari Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan, jaga bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam tugas pelayanan selalu akan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. BPMJ Musafir Kleak, Komisi Kerja, Tuhan berkati. Komisi KPDP, WKI, PKB, Komisi Anak Sekolah Minggu, Pemuda Remaja,
yang ada di Musafir Klea. Tuhan berkati. Pegawai gereja, pastor, Panji Yosua, security, Bunda Paut. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dan perlindungan. Sehingga tugas-tugas mereka boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak-Nya. Iya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang berserah dan berseru, termasuk kami bersyukur yang ada di kolom 20. Diberi kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Melalui Zoom meeting Musafir berdoa pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di kolom 20. Bapak Penatua James Limpele bersama keluarga. Kesehatan kekuatan menjadi modal utama bagi keluarga ini. Sehingga melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Demikian pun Bapak Diaken kami yang kekasih, Bapak Nixon Monigir bersama keluarga. Diberkati terus. Setiap usaha kerja dan pelayanan diberkati. Sehingga semua boleh terlaksana dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami jemaat kolom 20. Pria kaum bapak, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, bahkan seluruh lansia Tuhan berkati. Sehingga dalam pelayanan ini kami tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang melalui hamba-hambanya Bapak Penatua bersama Bapak Diaken. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Lebih daripada itu, mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup, kita naikkan lagi satu pujian. Bimbinglah daku, ya Yesus, di panjang jalan hidup. Firman-Mu bagaikan sumber, agar tak sesat.
Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Tuhan, Amin. ibadah kita dalam musafir berdoa sudah selesai, dan tentunya kami Kolom 20 mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan demi Musafir Kleak yang boleh mempercayakan lagi pelayanan ini bagi kami di Kolom. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bahkan atas nama pelayan khusus saya Penatua bersama Diaken Brother Nixon Monigir, tentunya terima kasih bersama tim doa yang hadir pada pagi hari ini. Nanti saya mau sapa dulu teman-teman yang hadir. Yang pertama, Torampe Om yang legend di Kolom. Boleh lambaikan tangan Om Robi. Om Robi Palilingan ini. Umur berapa sekarang Om Robi? 71. Waduh, paling rajin. Masih pagi tadi so di rumah. Dan ini ada Brother Nixon, Diaken Kolom 20. Ah. Bersama Ibu, ya Ibu Syul, ya Monigir Hoke. Ada juga Bapak Poi Marentek bersama Ibu, ya Ibu Olmin Marentek Paat. Dan di sini juga ada orang-orang muda yang ada di Kolom 20. Ini ada Bapak Dirko Rundungan, ya anak Dapalia memang di belakang layar bersama dengan Ibu Ria Baworuntu. Mereka ada, tapi di belakang layar. Tentu tadi sudah ada yang berdoa. Boleh siapa lagi Ibu Salibana? Hai. Nah, dan ada satu ibu, dia bersembunyi di belakang karena dia biasa di belakang layar. Nah, jadi terima kasih tentu. Kami tetap support buat KPDP di Gemim Musafir Kleak, tetap semangat. Dan buat saudara-saudara yang sudah mengikuti meeting Musafir Berdoa, tentunya tetap semangat, tetap rajin berdoa. Sampai baku dapat lagi orang pada kesempatan yang lain. So, doakan terus kami di Kolom supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati orang semua. Intinya kami akan undur diri. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Pak Ibor silakan. Puji nama Tuhan Yesus, karena musafir berdoa pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik, di mana Tuhan berkenan boleh menuntun perjalanan atau penyelenggaraan musafir berdoa, di mana Kolom 20 adalah pelaksana ibadah musafir berdoa. Oleh sebab itu, atas nama KPDP menyampaikan terima kasih pada Penatua James Limpele, Diaken Nixon Mondigir, Ibu Salibana Direno, yang
senantiasa memberi waktu untuk pelayanan ini. Dan bagi saudara-saudara, ibu bapak, saudara yang di belakang layar juga, yang sudah disampaikan oleh penatua tadi, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, dan tentunya dari lelah kita yakin akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi atas nama KPDP menyampaikan terima kasih atas pelayanan. Dan selanjutnya mungkin ada informasi pelayanan dari BPMJ, dipersilakan, atau dari BIPRA diberi waktu, dan juga KPDP. Disilakan. Iya, baik. Mungkin kesempatan pertama kita dengarkan Sapa Musafir berdoa yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita yang kekasih, Bapak Pendeta Seldi Saronsong. Disilahkan Pak Pendeta Seldi. Belum terdengar Pak Pendeta. Ya, selamat pagi, Shalom. Pagi, Damai di hati. damai di hati. Salam sukacita bagi kita sekalian, sahabat doa dan penginjilan Musafir Kleak, karena saya yakin bahwa apa yang boleh kita nikmati ini bukan kebetulan, tapi sungguh karena anugerah Tuhan. Saya menyapa teman-teman, sahabat doa, dan teman-teman badan pekerja, dan teman-teman pelayan khusus, kolom 1 sampai dengan kolom 29, Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, biar rata-rata so tua, mari tetap semangat ini. Tim-tim doa di kolom-kolom yang juga boleh mengambil bagian. Ada sahabat-sahabat doa yang juga di unit-unit pelayanan yang lain, baik di UPK BIPRA, di komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, kelompok pelayanan lansia. Saya menyapa sahabat-sahabat doa sekalian dengan salam sukacita, salam berkat. Kiranya sebagaimana Tuhan sudah menolong kita di minggu yang hampir berakhir ini, maka kasih Tuhan yang sama akan menyertai kita untuk di minggu yang akan berjalan ini. Ya. Salam sehat, salam sukacita, dan tetap diberkati untuk menjadi berkat. Shalom. Damai di hati. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Seldi Saronsong MTH. Sahabat doa penginjilan Musafir yang diberkati Tuhan, untuk informasi pelayanan Musafir berdoa di minggu mendatang, tepatnya di lembaran perdana minggu pertama di bulan Juni, seperti biasa kita akan berjumpa dalam Musafir berdoa dan berpuasa yang dilaksanakan di minggu pertama setiap bulan berjalan. Dan untuk bulan Juni, tepatnya Sabtu 3 Juni 2023, kita akan bersama dalam pelayanan Musafir, berdoa, dan berpuasa. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat doa penginjilan Musafir yang sudah bergabung. Di pagi hari ini ada 42 device yang sudah sama-sama diberkati dalam pelayanan Musafir berdoa bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 20. Tadi saya juga melihat di layar monitor ada terlihat Pak Penatua Am, Pak Max
perundungan. Sudah bersama juga dalam pelayanan bersama dengan kolom 20. Dan kita akan mendengarkan informasi pelayanan tingkat jemaat tentunya pagi hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, Pak Penatua Goimpis Tumbel. Disilahkan Pak Penatua. Baik, terima kasih Ketua. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Dan beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama bahwa hari ini Sabtu kita akan melaksanakan kegiatan ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Dan terus kami himbau bagi Bapak Ibu sekalian yang akan melayani firman Tuhan di sepanjang minggu nanti berjalan untuk turut serta mengikuti penelaan Alkitab dan sosial sebagai bentuk persiapan Bapak Ibu untuk melayani. Dan ini akan terus kami himbau karena ini program kegiatan dalam rangka memediasi, memfasilitasi untuk persiapan melayani, khususnya untuk memimpin ibadah dalam pelayanan firman Tuhan. Jam 10 akan dilaksanakan dan selesai ibadah penelaan Alkitab sosial akan dilanjutkan dengan latihan paduan suara untuk pelayan khusus. Dalam persiapan kita akan mengikuti Manado Barat Daya Expo 2023 dalam rangka HUT ke-53 wilayah Manado. Sekaligus kami sampaikan bahwa Musafir akan menjadi tuan rumah. Panitia pelaksananya juga dari Musafir. Dan karena itu perlu kami sampaikan untuk dalam rangka HUT ke-53 wilayah Manado Barat Daya ada kegiatan Manado Barat Daya Expo. Yang kegiatan ini akan dibuka, ya, ibadah pembukaannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni jam 5 subuh bertempat di Gemih Musafir Kleak sekaligus bersamaan dengan kegiatan Jalan Sehat MBD. Jadi tanggal 17 kegiatan Manado Barat Daya Expo ini akan dibuka dan diharapkan juga keikutsertaan dari kita sebagai pelayan dan jemaat di Gemih Musafir Kleak. Kemudian kegiatan ini nanti ditutup, penutupan seluruh rangkaian selebrasi hari ulang tahun sekaligus juga penyerahan hadiah itu pada Sabtu tanggal 1 Juli 2023 jam 18 langsung di Gemih Musafir Kleak. Jadi penutupan kegiatan tanggal 1 Juli. Dan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Manado Barat Daya Expo 2023 ini. Ada 8 kegiatan Bapak Ibu sekalian dan berharap kita akan menopangnya, mensupportnya dan berharap juga Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan untuk tetap mendoakan agar supaya kegiatan-kegiatan ini bisa sukses dan lancar. Kegiatan-kegiatan itu ada 8 kegiatan. Yang pertama kegiatan lomba stand pameran dan administrasi gereja akan diikuti oleh 10 jemaat di wilayah Manado Barat Daya. Kemudian lomba berikutnya itu lomba paduan suara pelayan khusus, itu akan berlangsung pada tanggal 30. Kalau untuk lomba stand pameran dan administrasi gereja tadi itu dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Juni. Dan untuk lomba paduan suara pelayan khusus 10 jemaat di wilayah Manado Barat Daya itu pada tanggal 30 Juni. Mulai jam 3 sore di gereja kita. Kemudian ada lomba paduan suara mini lanjut usia. Kami menghimbau agar supaya
KP Lansia Musafir juga turut serta dan akan lagu yang dilombakan itu lagu wajib itu Mars MBD, Mars Lansia, ya, Mars Lansia. Dan untuk yang lomba paduan suara pelayan khusus itu lagu wajibnya adalah Mars MBD. Dan untuk lomba paduan suara mini lansia lagu wajibnya adalah Mars Lansia. Baru ada lagu pilihan dipilih dari salah satu dari lagu LNBT. Kemudian ada lomba Junjung Sosiru juga lansia untuk lansia. Jadi lansia ada 2 lomba. Lomba suara mini lansia dan lomba Junjung Sosiru. Baru kemudian kelima ada lomba gerak dan lagu anak sekolah minggu. Komisi Pelayanan Anak mohon kiranya ini dapat dipersiapkan. Dan kemudian yang berikut ada lomba TikTok rohani pemuda remaja. Ini untuk TikTok ini untuk pemuda dan remaja. Kemudian selanjutnya ada lomba line dance rohani. Nah, ini untuk wanita kaum ibu. Dan kemudian ada lomba merangkai tanaman hias. Ini untuk pria kaum bapak. Jadi seluruh unsur BIPRA dan KP Lansia ada kegiatan. Kami berharap ya keikutsertaan kita karena kita juga adalah sebagai tuan rumah, termasuk KP Lansia ada lomba kor dan juga kategorial BIPRA, Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak, untuk dapat ikut serta dalam. Sekaligus juga kami berharap Komisi Pelayanan Doa, Sahabat Musafir Berdoa untuk terus mensupport sekalian anggota jemaat kolom 1 sampai 29 seluruh perangkat pelayanan untuk dapat bersama-sama menopang kegiatan ini karena juga sekalian kita dilaksanakan dan kita adalah tuan rumah. Barangkali itu Ibu Ketua dan Bapak Ibu sahabat musafir berdoa yang dapat kami sampaikan informasi kegiatan jemaat di pagi ini. Demikian, terima kasih Bu Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Damai di hati. Terima kasih banyak Pak Sekretaris Jemaat kita, Pak Penatua Gointis Tumbel. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap program-program pelayanan yang sudah dipersiapkan. Dan mari kita sama-sama mengambil bagian, mendoakan, dan tentunya mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, mari kita akan abadikan momen di minggu terakhir bulan Mei 2023 dengan membuka kamera dan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. 1, 2, 3. Baik. Dan terakhir, kita berikan jempol yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus yang sudah menyertai pelayanan musafir berdoa di hari ini. Baik, dan sahabat doa penginjilan musafir, tetaplah tekun dan perhatilah dalam menantikan jawaban doa atas hidup kita. Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu mendatang. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan dan salam Musafir Berdoa. Dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan hikmat-Mu
bagi gereja dan masyarakat agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat Gemim Musafir Kleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Pak Pendeta Seldi, Bu Diaken Medi Alo, Pak Penatua Marli, terima kasih. Pendeta Teli, terima kasih.